Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang PHIWM atau Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Pak Riza Fahmi Layali sebagai ketua. Yang berikutnya ada Bu Ana Atmaningrianti sebagai sekretaris. Kemudian ada Pak Hendra Kurniawan sebagai anggota. Yang berikutnya ada saya sendiri, Arum Nisa sebagai anggota. Dilanjutkan ada Pak Hanang Indrianta sebagai anggota. Kemudian ada Bu Ika Kusumayani sebagai anggota. Dan ada Bu Nuraida Wijayani sebagai anggota. Lanjut ada Bu Rika Febriani sebagai anggota, dan yang terakhir ada Bu Rina Hidayati sebagai anggota. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai paparan dari kami. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu PHIWM. PHIWM itu adalah kepanjangan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Secara pengertian, ini terdiri dari seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga persyarikatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga nanti diharapkan tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, hal ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, berorganisasi, mengelola amal usaha, lingkungan, berbangsa, dan bernegara, sehingga nanti menunjukkan perilaku uswah hasanah atau teladan yang baik. Nah, tujuan pelaksanaan PHIWM apa sih? Tujuannya adalah apabila PHIWM itu dipahami dan dihayati secara mendalam, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada pengalaman sehari-hari dalam berbagai aspek dan level kehidupan warga Muhammadiyah yang muaranya nanti dapat menuju pada terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana tujuan Muhammadiyah dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah, tentu saja poin kami adalah di kelompok 6 dalam beraum atau beramal usaha Muhammadiyah harus didasari dengan 4 dasar sikap. Yang pertama adalah rasa memiliki. Rasa memiliki. Nah, ini harus wajib. Yang berikutnya adalah rasa memelihara. Yang berikutnya adalah rasa mengembangkan. Dan yang berikutnya adalah rasa kesetiaan. Nah, berikutnya hal-hal yang sudah dilakukan di sini poin kami, tidak hanya kami sebagai pendidik di SD Muhammadiyah Purbayan saja, tetapi kami menyampaikan lebih umum atau lebih luas, kami sebagai warga Muhammadiyah. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan, yang pertama di bidang sosial adalah, nah ini, melakukan bakti sosial dan penggalangan dana melalui Lazismu. Yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam program Anak Asuh di Aisyah. Yang berikutnya adalah kami ikut membantu mencukupi kebutuhan warga yang sedang isolasi mandiri dalam pengadaan logistik. Kami bekerja sama dengan bidang ekonomi milik Aisyah atau Bu Eka. Nah, untuk bidang ekonomi yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, nah ini teman-teman tentu saja sudah melakukan juga ya, menabung di BMT dan di BDW. Yang berikutnya ada pemberdayaan ekonomi dengan cara pengadaan barang-barang kebutuhan sekolah melalui Koperasi Agung Mentari PDM. Dan yang terakhir ini tentu saja teman-teman juga telah menjadi anggota Koperasi Murni. Nah, untuk berikutnya, nah ini bidang kesehatan. Maaf di sini, bidang kesehatan. Bidang kesehatan yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan PKU Muhammadiyah. Dalam hal apa? Terakhir ini kita lakukan dalam kegiatan Genostes. Yang berikutnya adalah kita berpartisipasi dalam pengadaan sarana prasarana bidang kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 di sekolah melalui amal usaha Muhammadiyah.
Nah, yang sudah dilakukan di bidang pendidikan nih, di bidang pendidikan. Yang pertama, kita menjadi donatur di TK Aba. Yang berikutnya, menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Muhammadiyah. Yang berikutnya, mengajak baik itu saudara, tetangga, untuk melanjutkan pendidikan di sekolah, pesantren maupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Baik, selanjutnya. Nah, untuk bidang dakwah dan tabligh. Yang pertama adalah memperkenalkan, mengajak dan mempromosikan amal usaha Muhammadiyah kepada masyarakat melalui forum-forum di masyarakat seperti misalnya PKK atau arisan RT atau RW ya. Yang berikutnya, memperkenalkan, mengajak dan mempromosikan sekolah Muhammadiyah kepada lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah kita memberikan update informasi keagamaan melalui sosial media yang dimiliki sekolah. Baik, untuk yang berikutnya adalah bidang olahraga dan kesenian. Nah, kami mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh AUM. Yang berikutnya adalah ikut serta dalam turnamen olahraga dan seni yang diselenggarakan juga oleh AUM. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah diskusi kami masuk ke hal-hal yang belum dilakukan secara maksimal. Nah, hasil diskusi kami, ternyata kami belum aktif secara maksimal terlibat dalam kepengurusan dan kegiatan selain bidang pendidikan secara berkelanjutan. Baik, untuk berikutnya adalah kami menyampaikan solusi kegiatan nyata. Yang pertama adalah terbuka terhadap warga, baik anggota Muhammadiyah maupun non-anggota Muhammadiyah. Untuk yang berikutnya adalah mengadakan kajian rutin. Yang berikutnya adalah mensejahterakan karyawan amal usaha. Kemudian mempromosikan AUM dalam berbagai media termasuk media digital. Yang berikutnya adalah memperbanyak kegiatan bakti sosial. Yang berikutnya adalah meningkatkan etos kerja para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya, solusi kegiatan berikutnya adalah kita berusaha meningkatkan kuantitas atau jumlah siswa. Yang berikutnya, kita membantu pelaksanaan TPA di lingkungan rumah atau masjid. Masih solusi kegiatan nyata yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan pengajian yang dilaksanakan di masjid atau majelis lainnya. Yang berikutnya adalah memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kemudian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Aisyah, NA, Pemuda Muhammadiyah, HW, dan Tapak Suci. Yang berikutnya adalah melanjutkan sekolah di sekolah atau madrasah ataupun pesantren Muhammadiyah. Yang berikutnya, menggunakan layanan kesehatan di PKU Muhammadiyah. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menyalurkan zakat infak sedekah melalui lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Untuk berikutnya, melanjutkan kegiatan kita menabung di Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, untuk yang terakhir adalah kita menggunakan jasa dan produk-produk Muhammadiyah seperti percetakan Grama Surya, majalah Suara Muhammadiyah, dan yang lainnya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung hasil diskusi kami. Namun sebelum selesai, sebelum kami tutup, ini kami lampirkan dokumentasi kegiatan FGD kelompok kami. Ya, ini lumayan seru sekali kemarin kami dalam berdiskusi. Kita menyampaikan opini-opini kami, kita menyampaikan pengalaman-pengalaman kami, baik di lingkungan kita di masyarakat ataupun pada saat kita pengalaman kita beraum di tempat yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan. Nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.